Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadri, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang sekarang ini berada di Istana Maimun yang berlokasi Medan, Jalan Brigadir Katamso. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah mampu menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai jalur. Islam juga berkembang di dataran rendah Asia, khususnya Asia Tenggara, atau yang disebut sebagai Nusantara, hingga berbagai kesultanan didirikan di Nusantara. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Sumatera dan beberapa kerajaan Muslim Melayu berdiri. Salah satunya adalah Kerajaan Delhi, yang masih ada hingga saat ini dan meninggalkan beberapa peninggalan kerajaan. Salah satunya adalah Istana Maimun. Kesultanan Delhi merupakan sebuah kesultanan Islam Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi, kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Delhi ini bisa dibilang pernah mengalami perkembangan yang pesat dan makmur pada masa pemerintahannya. Bisa dilihat dari beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun, Medan menjadi bukti kejayaannya. Istana Maimun adalah salah satu bangunan peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di kota Medan. Sejarah Istana Maimun dimulai tahun 1888, di mana pada tahun tersebut istana ini mulai dibangun oleh pemerintahan Sultan Ma'mun al-Rashid Alamsyah. Istana ini akhirnya selesai dibangun tahun 1891. Nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Bangunan ini memiliki arsitektur yang unik dan megah, yang mencerminkan perpaduan dari berbagai budaya seperti budaya Melayu, India, Timur Tengah, dan Eropa. Istana yang dibangun selama kurang lebih 3 tahun ini memiliki daya tarik, yaitu memiliki meriam puntung. Meriam puntung merupakan salah satu benda bersejarah yang bisa kamu temui di Istana Maimun. Dan sebagai masyarakat percaya bahwa benda ini adalah senjata perang sakti yang dimana meriam puntung itu menjadi jelmaan seorang putri. Bagi banyak warga Medan dan sekitarnya, Istana Maimun bukan sekedar bangunan bersejarah, ia adalah manifesti nyata dari kejayaan Kesultanan Delhi dan perpaduan antara tradisi Melayu dengan pengaruh luar khususnya dari Belanda. Sultan-Sultan Delhi, terutama Sultan Ma'mun ar-Rasyid, menggunakan istana ini sebagai tempat untuk memperkuat kekuasaan mereka, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, serta berbagai tempat pertemuan dengan tokoh-tokoh penting. Salah satu hal yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung adalah koleksi foto-foto keluarga Kesultanan Delhi. Foto-foto tersebut tidak hanya menunjukkan wajah-wajah anggota kerajaan, tapi juga bercerita tentang cerita sejarah Istana Maimun dari kejayaan Kesultanan Delhi di masa lalu, yang menjadi bukti nyata dari kehidupan yang pernah berlangsung di balik tembok istana ini. Pada tahun 1887, Sultan Delhi ke-9, Sultan Ma'mun ar-Rasyid Perkasa Alamsyah, menggeser pusat ekonomi dari Labuhan ke Medan dan membangun Istana Maimun. Peletakan batu pertama istana dimulai pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei tepatnya 1891. Pada awalnya, Istana Maimun berfungsi sebagai istana negara karena hanya digunakan menerima tamu kehormatan, bukan sebagai istana tinggal. Karena istana tinggal Sultan pada masa lalu itu adalah Istana Puri.
Istana Makmun dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Kapten Ted van Erp, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi Sultan Ma'mun ar-Rasyid. Didesain memadukan berbagai gaya, yaitu gaya tradisional Istana Melayu yang memanjang di depan dan bertingkat dua, juga pola peradaban India Islam Mogul, dan yang diadopsi dari arsitektur bergaya Eropa. Jumlah kamar di istana ini adalah 40, 20 kamar di lantai atas, tahta sultan dan 20 kamar di bawahnya. Tidak termasuk 4 kamar mandi, gudang, dapur dan penjara di lantai bawah. Sampai saat ini, Istana Maimun masih digunakan oleh Sultan Delhi beserta keluarga besar dan kerabatnya untuk upacara-upacara adat seperti kemangkatan sultan, istiadat penganugerahan gelar, istiadat menjunjung duli hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, istiadat hari keputraan sultan, acara perkawinan, jamuan tamu kehormatan, pengajian keluarga, musyawarah dan lain-lain. Dengan demikian, istana ini telah berusia 1 abad lebih, yang tentu saja dari sudut arkeologi kurun waktu tersebut tidaklah terlalu tua. Akan tetapi, pengertian tua atau kuno inti sendiri dari sudut kronologi relatif sifatnya. Kalau dikaitkan dengan undang-undang kepurbakalaan yang masih berlaku di negeri kita yang monumenten, Ordonantie nomor 238 tahun 1931, khususnya pasal 1 ayat 1, jelas bahwa Istana Maimun ini termasuk bangunan purbakala atau monumen. Selain pengaruh kesenian Islam Timur Tengah dan India, unsur luar yang menonjol pada Istana Maimun ini ialah pengaruh arsitektur Eropa, yaitu sebagian besar material bangunan didatangkan dari Eropa, misalnya teraso, ubin, marmer dan pendukungnya. Bahkan seluruh koleksi yang ada seperti kursi-kursi, meja, bufet meja adalah buatan Eropa. Dan tentu saja, Istana Maimun adalah salah satu ikonik yang menjadi penanda kemegahan dan salah satu bukti nyata yang dimana kejayaan-kejayaan Kesultanan Delhi pada masa lalu. Dan tentu saja ini menjadi salah satu situs sejarah Islam, dan sebagai bukti sejarah kota ini cerita tentang kota Medan dan menjadi ikonik kota Medan sendiri, yaitu tentu saja apabila seseorang menanyakan tentang kota Medan, maka tidak lepas dengan yang namanya Istana Maimun. Cerita tentang kota Medan tidak pasti terlepas dari 2 ikon yang ada di kota Medan, yaitu Masjid Raya Al-Mashhun dan juga Istana Maimun. 2 ikon tersebut tidak terlepas dari satu tokoh yang telah berjasa besar dalam pembangunan 2 bangunan ikonik tersebut, yaitu Sultan Ma'mun ar-Rasyid, perkasa Alam Syah. Situs sejarah tersebut adalah bukti dan bentuk keberhasilan Sultan dalam membangun peradaban Islam di kota Medan. Dan kita lah yang bertanggung jawab atas kelestarian dan keamanan dari situs sejarah tersebut. Mungkin sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Walakhir, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.